Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC. Kemudian ketika keluar, beliau telah mendapatkan satu air untuk bersuci. Maka beliau tanya kepada Sayyidatuna Maimunah bintul Harith, "Man wada'a hadza?" Siapa yang letakkan air ini? Maka dijawab Abdullah bin Abbas. Yang meletakkan air untuk bersuci ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi peluk Abdullah bin Abbas itu, karena dia tidak suruh, Nabi tidak perintah, tetapi ini anak begitu beradabnya, sopannya, melayani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, saya dipeluk sama Nabi. Dhammani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi usap kepalanya, Nabi tepuk pundak dan bahunya. Jadi ada satu buah apresiasi yang dibuat oleh Rasulullah untuk seorang anak yang sangat berbakti, tanpa diperintah dan disuruh, dia mengerti bahwa Nabi butuh kepada air untuk bersuci setelah beliau membuang hajat di dalam WC. Maka Nabi tidak hanya memeluk, mengusap, menepuk pundak dan bahunya, bahkan Nabi mendoakan beliau. Nabi katakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman dalam agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Ya, Nabi mendoakan, dan doa itu didengar oleh sang anak ini. Ya, Abdullah bin Abbas memang tergolong sangat muda. Lahirnya saja 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian wafatnya 68 hijrah. Jadi kurang lebih umur beliau 71 tahun dalam hidupnya. Tergolong panjang umur, ya, 71. Karena biasanya umur umat Nabi itu ma baina as-sittina ila sab'in, antara 60 sampai dengan 70 gitu. Jadi kalau ada bapak di antara bapak-bapak yang lebih daripada 70, itu sudah dapat bonus, ya. Sudah muammar, panjang umurnya. Nah, di situ
Nabi mendoakan. Jadi doa itu memang ada kalanya di belakang orang, bizahril ghaib. Ada kalanya di depan orangnya. Tergantung kebutuhan juga. Kalau kita ingin dapat doa yang kita panjatkan untuk orang lain, maka doakan di belakang. Ya. Kita ingin dapat rezeki lancar, ya doakan saudara kita agar rezekinya lancar. Bizahril ghaib, di belakangnya. Nggak tahu orang itu didoain. Tapi ada kalanya kita doakan di depan orangnya supaya jadi motivasi. Apalagi kepada anak-anak. Kalau ngedoain anak kita di depan, biar anak itu termotivasi. Gitu. Ya Allah, jadikan anak ini apa gitu, sehingga anaknya termotivasi. Karena Abdullah bin Abbas ya, memang dikenal dengan seorang anak yang lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Anak yang lidahnya itu sering bertanya, hatinya sering berpikir, mempelajari sesuatu. Kenapa demikian? Karena dia dengar Nabi doain dia, ya Allah, faqihhu fiddin, berikan dia pemahaman dalam agama. Sehingga ketika dia dengar, dia didoakan sama Nabi, maka termotivasi dalam dirinya itu bahwa dia harus menjadi ahli fikih, orang yang mengerti agama. Karena fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu, paham. Maka dia punya lidah sa'ul, nanya. Dia punya hati merenung, berfikir, belajar, mempelajari sesuatu, akul. Jadi kalau kita doain anak kita, doain di depan anak didengar. Sambil tidur, menjelang tidur, kita minta kepada Allah diperdengarkan doanya kepada anak kita. Biar jadi motivasi untuk dia. Mau jadi apa anaknya? Mau jadi jaksa, doain. Jadi hakim, doain. Atau jadi polisi. Mau gak Pak anak jadi polisi? Kalau mau jadi polisi baik ya, doain di depannya. Ya Allah, jadikan anakku ini polisi baik misalnya. Jadi anaknya termotivasi menjadi polisi yang baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang mengerti dalam agama ini sangat penting sekali. Menjadi orang yang faham terhadap sesuatu ini penting. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan dia pengertian, pemahaman di dalam agamanya. Orang yang gak ngerti agama bisa jadi sebab datangnya kerugian dan kecelakaan bagi orang lain. Ya. Seperti Jabir cerita, kharajna fi safarin, kami pernah keluar di dalam satu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Lalu salah seorang lelaki di antara kami tertimpa sebuah batu. Lalu batu itu melukai kepalanya. Bocor gitu kepalanya, luka, robek kepalanya itu. Memang sahabat tuh alami dia. Dia nggak ada istilah kebal-kebal bacok, kebal tembak, kebal apa lagi, jarum pentul segala. Ya, tidak, mereka alami saja. Jadi memang anatomi tubuh seperti itu, struktur tubuh, kondisi tubuh, kulit ya seperti itu, kena batu ya robek juga. Dia punya tulang bisa bengkok, punya gigi bisa patah, rambut ya bisa dicukur, bisa dipotong gitu. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Luka kepalanya. Summah talama, kemudian setelah dia tidur beristirahat,
dia dapati dirinya junub, ihtilam. Ihtilam itu mimpi enak sampai keluar air lezat, ya. Dan ini bisa terjadi di kalangan laki-laki juga di kalangan perempuan, ya. Bukan cuma laki-laki doang yang mimpi basah, perempuan juga bisa mimpi basah, ya. Mimpi enak sampai keluar air lezat namanya ihtilam. Dikiranya perempuan nggak begitu. Ditanya sama Nabi, ya Nabi, gimana tentang seorang perempuan yang melihat sesuatu dalam tidurnya? Apakah wajib dia mandi? Kata Nabi, idza ra'atil ma'. Ya kalau dia keluar air lezatnya ya mandi juga, sama. Kayak laki-laki, begitu juga perempuan. Innamal ma'u minal ma'i. Kata Nabi, air itu disebabkan oleh air juga. Ya, air, kamu wajib mandi pakai air karena kamu keluar air. Falyanzuril insan mimma khuliq. Kata Allah, manusia itu hendaknya melihat kepada mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Dia merenung, dari apa manusia diciptakan? Khuliqa mimma'in dafiq. Diciptakan dari air yang dafiq, muncrat. Dari air yang keluarnya itu memancar, dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, itu air mani. Jadi lelaki itu dalam kondisi luka di kepala, kemudian dia tidur bermimpi sampai keluar air mani, yang mana dia harus mengangkat hadas janabahnya itu dengan mandi. Lalu dia tanya dengan teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapati rukhsah untuk saya nggak usah pakai air? Gimana kalau saya tayamum saja pakai debu? Gimana kalau saya tayamum mengganti air itu dengan debu, dengan tanah yang suci? Kata mereka, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak mendapatkan rukhsah, nggak ada keringanan buat kamu. Orang kamu mampu kok pakai air, kan yang bocor palanya, kan badan bisa pakai air. Itu kepala juga nggak luka semuanya, cuma sebagian yang luka itu. Wa anta taqdiru 'alal ma', air ada, ya, pakai air. Akhirnya kata Jabir, faktasala famata. Orang itu pun akhirnya mandi, tapi setelah itu dia mati. Yang terangkat bukan cuma hadasnya, nyawanya juga terangkat. Yang hilang bukan hukum janabahnya doang, nyawanya juga hilang. Faktasala famata. Gara-gara mandi dalam kondisi kepala yang luka, bocor, itu dia mati. Paniklah mereka itu. Maka tatkala mereka pulang, falamma qadimna 'alan nabi ukhbira bidzalik. Cepat-cepat mereka cerita, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang langsung lapor gitu, cerita, ya Rasul, tadi di jalanan ada batu yang menimpa salah seorang, kemudian luka, bocor, dia diceritalah. Ceritanya valid lah, nggak rubah-rubah dia, begitu emang. Ya. Nggak bilang pertama di Jawa, nanti berubah ke Jakarta misalnya. Nggak berubah. Di ceritanya nggak berubah, karena nggak ada skenario di situ, nggak ada rekayasa. Memang matinya itu nggak direncanakan oleh orang, dia hanya murni karena kebodohan, murni karena kebodohan yang keluar, ya, dari teman-temannya sendiri. Teman-temannya nggak ingin membunuh, ya. Dia bukan satu tim, bukan satu kelompok, ya, satu geng atau mafia yang mau melenyapkan nyawa seseorang, bukan. Ini murni karena kebodohan. Maka diceritakan dengan jujur, dengan polosnya, nggak ada narasi yang ingin dicapai untuk menggiring opini publik, tidak ada. Falamma qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik.
Langsung aja mereka lapor ya Nabi, begini ceritanya gini nih. Sampai seseorang itu meninggal. Maka Nabi bilang, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah melaknat mereka. Maksudnya mereka jadi sebab kematian seseorang. Jadi memang enggak membunuh secara langsung. Jadi lelaki itu bukan dibunuh karena ditembak langsung, tembak. Bukan. Bukan juga nyuruh orang nembak dia, bukan juga. Bukan. Tapi murni karena kebodohan. Yaitu dia bertanya, apakah saya dapat keringanan untuk tayamum? Kata teman-teman yang enggak ada keringanan. Kamu mesti mandi pakai air. Nah, gitu. Akhirnya mereka mati. Nah, ketika mereka menjadi sebab kematian orang lain, maka Nabi sangat marah sekali. Sangat marah. Apa kata Nabi? Qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga dilaknat oleh Allah. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa enggak tanya dulu? Kalau emang enggak tahu, tanya. Fa innama shifa'ul 'i as-su'al. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya, kata Nabi. Marah Nabi. Tapi akhirnya Nabi reda juga. Namanya orang bodoh ya. Nabi reda juga. Aduh. Ya udahlah, daripada marah-marah, Nabi ajarin mereka. Apa kata Nabi? Innama kana yakfihi ayatayammama. Sebenarnya waktu itu cukup dia tayamum, ya. Cukup dia pukulkan kedua tangannya ke debu. Pukul. Nah, kemudian ringankan debunya itu biar enggak terlalu tebal. Usap ke wajah. Pukul lagi ke debu. Ringankan lagi debunya. Usap ke tangan. Nah, gitu. Kata Nabi, innama kana yakfihi ayyatayammama. Sebenarnya waktu itu enggak perlu mandi. Ya cukup tayamum, kata Nabi. Tayamum. Sebagai pengganti luka. Nah, lukanya itu enggak boleh kena air. Ganti tayamum. Tayamum dulu. Summa, baru kemudian kata Nabi, ya'siba ala jurhihi hirqatan. Itu lukanya ditutupin. Nah, tutup, ditambal. Nah, pakai apa? Pakai perban, pakai kain. Kalau tulang bengkok patah pakai apa? Pakai gip ya. Pakai gip. Ya, itu kalau tulang, kalau bocor pakai perban. Kata Nabi tutup. Nah, karena tutupnya itu melebihi area lukanya, ya. Lukanya di sini, tapi tutupnya bisa sampai ikat kepala. Ada bagian yang tidak luka, tapi ikut ketutup. Maka kata Nabi, setelah diikat, dia yamsah alaiha, diusap pakai air. Yang lukanya diangkat hadasnya dengan tayamum. Bagian area luka yang ikut tertutup itu diangkat hadasnya dengan diusap dengan air. Nah, diusap, tangan basahin, usap di atasnya, bukan disiram. Baru wayaksila sa'ira jasadihi. Anggota tubuh yang lain yang enggak tertutup itu dibasuh dengan air. Jadi 3 yang diajarkan sama Nabi. Kalau bersuci ada bagian tubuh yang harus ditutup karena luka. Tayamum, mengusap, dan juga membasuh. 3. Nah, mau wudu begitu juga, mau mandi juga begitu. Asal ada anggota tubuh yang harus kena air tapi nggak boleh, nggak bisa kena air, berarti diganti dengan tayamum. Anggota tubuh yang lain nggak luka tapi ikut ketutup, ya, ikut tertutup, maka diusap saja dengan air di atasnya. Nah, yang terbuka yang lainnya itu baru dibasuh atau diguyur dengan air. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bertanya akan jadi mudah, ya.
Kata Nabi, ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul as-su'al. Kenapa enggak nanya? Ya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka Abdullah bin Abbas disebut dia punya lisanun sa'ul, nanya, sehingga dia menjadi ahli di dalam bidang fikih dan dia ahli di dalam bidang tafsir Al-Quran juga karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga sama, ya. Allah kasih poin agar orang itu berupaya memahami agama. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Tidak pantas bagi orang beriman semuanya pergi berjihad, semuanya pergi memerangi musuh, ya, melatih otot, menguatkan fisik, perang secara fisik dengan mereka. Tapi mestinya ada sebagian dari mereka, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mesti ada satu kelompok lagi liyatafaqahu fiddin, yang berupaya memahami agama. Kenapa? Karena orang yang cuma latihan otot enggak sempet ngelatih otak, ya. Cuma senam otot, enggak ada senam ya akal atau otak. Nanti bisa jadi dia bawa kerugian dan kecelakaan bagi internalnya sendiri. Seperti tadi, ya. Dia bisa membunuh salah seorang dari teman mereka karena kebodohannya sendiri. Bahkan orang yang hafal Quran, hafal hadis, itu pun mesti memahami teks-teks Al-Quran dan juga teks-teks hadis. Siapa sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya? Abu Hurairah. Kata dia, orang lain punya kebun, sibuk dengan kebunnya. Saya nggak punya kebun, saya belajar sama Nabi. Yang lain punya ternak, sibuk dengan ternaknya. Saya nggak punya ternak, saya belajar sama Nabi. Maka Abu Hurairah itu paling banyak riwayat hadisnya karena sering berkumpul dengan Nabi. Tetapi meskipun hafal hadis, tetap butuh kepada pemahaman. Sampai satu ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah di dalam keramaian. Nabi tahu itu ada Abu Hurairah. Tetapi ketika orang datang mendekat dengan Nabi, Nabi perhatiin kok nggak ada Abu Hurairah. Kalau bahasa kita, orang pada nyamperin Nabi, pada salaman, cium tangan. Ini kok tadi perasaan ada Abu Hurairah deh, kok nggak muncul? Ternyata Abu Hurairah itu ketika lihat Nabi dia malah minggir, malah menjauh. Kenapa? Ditanya sama Nabi, ya Abu Hurairah, kenapa? Kata dia, saya tadi junub ya Rasul. Saya tadi junub, nggak berani dalam kondisi junub memegang tangan Nabi, sentuhan dengan Nabi nggak berani. Kenapa? Kan dalam pikiran dia orang junub itu najis. Banyak hafal hadis, tapi kalau nggak ngerti repot. Sampai-sampai Nabi bilang, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah Abu, orang beriman tuh nggak najis. Orang batal wudu, cuman hukumnya hadas kecil. Orang itu keluar air mani, hukumnya hadas besar. Tetapi meskipun hadas itu besar, nggak membuat badan orang beriman jadi najis. Boleh. Nggak punya wudu, mau makan, ya boleh makan. Lagi junub, ya mau tidur, mau mandi, dingin, tidur dulu, ya boleh gitu. Cuman secara adab sama Nabi disuruh wudu dulu. Orang yang junub, kalau dia mau beraktivitas yang lain, mau makan, wudu dulu, ringanin hadasnya. Orang junub, dia nggak mau langsung mandi, mau tidur dulu, nanti aja yang bilang subuh baru mandi. Tapi sebelum tidur dia wudu dulu. Nah, ini secara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kata Nabi, ya Aba Hurairah, innal mu'min la yanjus. Orang beriman tuh enggak najis. Coba kalau pemahamannya kayak begini, kan repot. Katanya masih ada itu Pak, sempalan di dalam Islam, satu kelompok dari umat Islam yang dia tuh punya masjid sendiri, dengan kode sendiri, dengan imam sendiri. Kalau belum baiat dengan imamnya, ya masih dihukumkan najis. Coba aja Bapak sholat di masjidnya, pas keluar dipel lagi nanti. Nah, ada orang bilang, Pak Ustadz, itu tangga repot ya Pak Ustadz ya. Orang jemurannya jatuh, udah kering, saya angkat, dicuci lagi sama dia. Jadi saya najis apa Pak Ustadz? Jadi ada sempalan daripada umat Islam yang begitu, menganggap orang tuh najis. Kenapa najis? Masih syirik, masih musyrik. Nah itu pemahamannya itu nggak tepat. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah mau berwudu nggak ada air, cari-cari air nggak ketemu, sampai Nabi ketemu seorang perempuan musyrikah. Perempuan musyrikah, namanya perempuan bawa air. Ya, kita bayangkan tuh orang bawa air ngupiak, ya kan? Ngupiak gitu. Kena gak tangannya? Kena. Dipakai gak sama Nabi wudu? Dipakai. Orang musyrik bawa air, tangannya nyentuh ke air, airnya dipakai sama Nabi untuk berwudu. Kenapa? Orang musyrik aja nggak apa-apa, apalagi orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang begitu dalam ilmu fikih juga, air itu nggak akan berubah status hukumnya kecuali kalau orang make air itu dengan niat mengangkat hadas, baru terangkat hukum air itu juga. Ya, kalau dia cuma niat menggunakan tangan sebagai gayung, yang nggak berpengaruh dengan air itu. Ya, ini air segayung, dia pakai tangannya sebagai alat menciduk dalam kondisi bersih, yang nggak apa-apa, nggak merubah status air. Tetapi kalau dia niat mencuci, dikobok tuh air dengan niat mencuci, maka pas diangkat air jadi mustakmal, berubah statusnya karena ada niat. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada niat, nggak ada apa-apa, maka suci tetap suci. Maka pemahaman agama sangat penting sekali. Sampai-sampai Allah menyuruh mesti ada loh yang mengerti agama, supaya nanti teman-temanmu, saudara-saudaramu yang sibuk berdakwah, sibuk berperang, nggak sempat belajar, pas pulang kamu yang ingetin. Begini loh pemahaman agamanya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salah paham seperti tadi, menganggap orang masih dalam keadaan najis, maka Nabi ingatkan, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'min la yanjus. Orang beriman tuh enggak najis. Maka mendapati itu Nabi seringkali berupaya memahamkan orang, ya, memahamkan sahabat tentang agama. Imam Abu Hanifah membagi fikih itu pada dua, ada fikih akbar, ada fikih asgor. Fikih besar, fikih kecil. Kalau dia terkait dengan hati, terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, masuknya kategori fikih akbar, besar. Karena resikonya juga besar. Siapa yang mati dalam keadaan menyimpang akidahnya, ya, syirik dengan kemusyrikannya, kufur dengan kekafirannya, maka dia pasti masuk neraka. Resikonya besar. Ada fikih kecil, karena memang resikonya kecil, terkait dengan amal, anggota tubuh, amal perbuatan. Ada salah-salah bisa dimaafkan. Insya'a afa wa insya'a azaba. Kalau Allah mau, Allah maafin aja itu. Kita ada salah-salah dalam beribadah, ada sholatnya salah, puasanya ada keliru, masih berpeluang dapat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman repotnya hari ini orang kadang-kadang memperbesar sesuatu yang kecil, memperkecil sesuatu yang besar, terbolak-balik. Nah, gitu.
Padahal Abu Hanifah telah bagi itu mana yang besar, mana yang kecil. Al-fiqhul akbar, al-fiqhul asghar. Gitu. Kemudian pada perjalanannya ternyata fikih tidak hanya fikih salat, toharoh, ada namanya fikih sirah. Ada fikih sirah, memahami sejarah. Ada lagi fikih al-asma'il husna, memahami nama-nama Allah yang terindah. Kenapa? Karena memang semua daripada bagian agama itu perlu dipahami dengan baik. Maka Abu Hurairah lagi nih, Abu Hurairah ya, melihat bagaimana Nabi ingin sekali orang tuh paham dengan teks-teks Al-Quran ataupun hadis. Abu Hurairah pernah lihat Nabi berkhutbah. Nabi bilang begini dalam khutbahnya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi Allah menyuruh amanah diberi kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, gitu. Ya, kalau orang itu mafia, dia nggak berhak dapat senjata, karena senjata bisa digunakan untuk membunuh. Kalau dia itu penjahat, nggak boleh dikasih kekuasaan, karena kekuasaannya akan digunakan buat kezaliman. Kalau terlanjur dikasih, mesti cepat-cepat diambil. Amanah itu kalau udah terlanjur dikasih, disalahgunakan, harus cepat-cepat diambil. Kalau nggak diambil repot, susah. Ya, kayak kasus sekarang aja susah. Kalau belum jadi tersangka, kalau belum dicopot dari jabatannya, susah kan begitu. Mesti itu dulu diambil. Dan Allah itu mengatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Kalau kamu kasih amanah, beri kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu mau jadi hakim yang memutuskan perselisihan di antara dua belah pihak, maka hukumi dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Allah itu bagus banget dalam memberikan pelajaran. Nah, ketika Nabi bilang Innallaha kana sami'an basira, kata Abu Hurairah, ra'aitu, aku lihat Rasulullah SAW yadau ibhamahu ala uzunihi, meletakkan ya, jari jempolnya itu di telinga, wa isba'allati taliha, dan jari setelah jempolnya itu telunjuk, ala ainihi, di matanya. Jadi Nabi itu nggak merasa cukup dengan bahasa lisan, ditambah dengan bahasa tubuh. Innallaha kana sami'a, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, ditunjuk kupingnya. Basira, Allah maha melihat. Jadi orang itu biar dapat pemahaman, bukan cuma dengar, tapi lihat bagaimana Nabi itu punya gestur tubuh. Innallaha kana sami'a. Nabi menegaskan bahwa Allah itu mendengar. Nabi menegaskan Allah itu melihat. Ditunjuk kupingnya, ditunjuk matanya, bukan menegaskan kuping dan mata, tapi menegaskan pendengaran dan penglihatan. Karena Allah punya sifat berbeda dengan sifatnya makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Nabi selalu menegaskan, nih kamu tuh dilihat perbuatan kamu, nih kamu tuh didengar ucapan kamu. Supaya apa? Supaya kayak orang sekarang. Zaman dulu kan gak ada CCTV, ya kan? Kalau orang sekarang kan ada CCTV. Jadi kalau mau buat jahat kira-kira dilihat CCTV dulu, gitu. Mau ngambil motor di minimarket, yang dilihat apaan dulu? CCTV dulu dilihat, ada CCTV apa enggak nih? Mau ngambil coklat,
Yang minum coklat dilihat dulu, nggak ada CCTV nih, ambillah. Nggak taunya ada handphone sekarang. Orang bisa ambil gambar pakai handphone, bukan CCTV doang. Ya, akhirnya kan jadi malu. Gitu. Nah kalau terlanjur ada CCTV udah berbuat jahat, ya maka penjahat akan cari CCTV. Habis dia tembak orang, cari CCTV. Mana CCTV ini ambil, dirusak atau diedit. Ya. Nggak cukup satu di rumah, di jalanan juga diambil CCTV tadi waktu saya datang mana nih, ambil. Di jalan tol juga dikejar, nggak peduli mau di mana kayak CCTV, mau di rumah, di gerbang komplek, di jalan tol diambil. Kenapa? Karena dia akan terlihat dengan CCTV itu. Jadi Nabi itu betul-betul menegaskan supaya orang terkontrol, tidak berbuat jahat, apalagi terkait dengan amanah, terkait dengan keputusan hukum. Kata Nabi, innallaha kana sami'a, Allah itu dengar, basira, Allah tuh melihat. Ya, CCTV bisa dirusak, tapi penglihatan Allah nggak akan pernah rusak. Penglihatan Allah nggak akan pernah hilang. CCTV bisa dilenyapkan, tetapi penglihatan Allah nggak akan pernah lenyap. Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mendengar. Innallaha kana sami'a basira. Maka penting tuh kalau ada khutbah, kalau di hari Jumat jangan nunduk palanya, Pak. Kebanyakan sebagian kita umat Islam lagi khutbah Jumat menunduk palanya. Jadi nggak ngelihat khotibnya itu ngapain, ya. Kadang-kadang nggak cukup dengan ucapan, perlu ada bahasa tubuh. Apalagi bidang Quran. Kenapa bidang Quran mesti ngelihat gurunya? Nggak cukup cuma lihat dari buku tajwid doang. Karena kadang-kadang ada mimik wajah, ada ismam misalnya. Ya, la ta'manna, mulutnya monyong tapi suaranya biasa gitu. Itu kan perlu pada penglihatan. Jadi belajar agama memang perlu kepada pertemuan dengan guru, melihat kepada wajah guru, ya. Jadi perlu pemahaman itu tidak hanya dengar, tetapi melihat. Innallaha kana sami'an basira. Maka muncul berbagai macam ilmu fikih. Tidak seperti zaman dulu kita cuma tahu fikih tohara, fikih sholat. Sekarang ada fikih sirah, ada fikih al-asma'il husna, di mana para alim ulama berupaya keras agar umat ini betul-betul paham dengan agama yang dipeluknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan ilmu itu ternyata Abdullah bin Abbas memulainya dengan adab yang baik, yaitu berkhidmat melayani ahlul ilmi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu gagasan yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah di antara sebab orang dapat ilmu itu karena adabnya. Maka orang punya adab lebih tinggi daripada orang yang sekedar punya ilmu. Betapa banyak orang punya ilmu pengetahuan, tetapi ketika dia tidak punya adab, dia menjadi orang yang sangat sadis, orang yang sangat mengerikan, ya. Dia tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Jangankan harta, maka nyawa pun bisa mudahnya direnggut, dan enggak cukup sampai di situ. Setelah orang meninggal pun masih tetap bisa difitnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lainnya. Wal iyadzu billah, summa na'udzubillah min zalik. Maka betullah kata mereka bahwa al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas daripada kecerdasan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa adab itu di atas daripada kecerdasan dan ilmu mereka. Selanjutnya jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan. Iya, Pak. Mengenai hakim tadi, Pak. Iya. Dalam hakim sedikit, orang yang ingin mendamaikan saudaranya yang sedang
itu terkadang malah menjadi pihak yang berlawanan karena menganggap membela yang lain terkadang. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan kejadian yang seperti itu, bagaimana sebaiknya? Apakah lebih baik biarkan saja, atau kita tetap mengambil sikap itu dengan resiko seperti itu? Ya. Baik. Bagaimana sikap seseorang yang ingin mendamaikan di antara dua belah pihak yang berselisih? Maka kalau ada dua pihak berselisih, kata Nabi itu, yang pertama selesaikanlah secara kekeluargaan. Nabi selalu memberikan arahan pada orang berselisih. Ini hakim dengan pengertian hakim yang diangkat negara ya. Bukan tiba-tiba kita jadi muhakam, orang yang diminta untuk mendamaikan. Ini dalam pengertian orang yang diangkat oleh negara menjadi hakim, orang yang memutuskan perselisihan di antara dua belah pihak. Pertama, kasus-kasus yang datang itu diusahakan diselesaikan di luar meja hijau. Di luar meja hijau. Kata Nabi, selesaikanlah urusan kalian di luar meja hijau. Kenapa? Alasannya, kalau sudah masuk meja hijau, siapapun yang kalah dia akan ditegakkan hukum kepadanya. Meskipun kata Nabi, ada di antara kalian yang pandai beretorika, pandai dalam pembelaan diri. Dia sebenarnya salah, tapi karena pandai dia jadi menang di situ. Nah, tetapi memang hakim mesti menegakkan sesuai dengan apa yang terlihat secara zahir, terdengar secara zahir gitu. Karena orang pandai dia yang menang, yang kalah ya udah kena hukuman. Maka Nabi selesaikan di luar meja hijau. Kalau sudah masuk maka hukuman harus ditegakkan kata Nabi. Meskipun boleh jadi tidak tepat apa yang diambil oleh hakim. Maka di antara adab-adab seorang hakim juga adalah dia meringankan sesuatu putusan. Di antara adab-adab hakim meringankan suatu putusan. Dalam satu kondisi tertentu, ya, salah dalam memutuskan itu lebih baik untuk hakim daripada benar dalam memutuskan kepada hukuman yang lebih berat. Misalnya hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan, salah dia. Sebenarnya orang tuh berhak dapat putusan lebih berat, itu masih lebih baik untuk seorang hakim dalam kondisi tertentu. Bukan kondisi hakim yang sudah menerima riswah, menerima suap untuk meringankan atau melepaskan orang dari hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Apalagi kesalahan itu berupa kesalahan yang sangat fatal, berupa ifsad, kerusakan yang sifatnya itu bukan lagi menghilangkan harta, tapi menghilangkan nyawa. Kan dalam Islam nyawa itu sangat berat. Dia hukumnya qisas. Nyawa itu balasan dengan nyawa juga, supaya orang berpikir kalau ngebunuh orang berarti ngebunuh diri sendiri. Atau dia kena diat, ya. Diat kena denda yang disesuaikan dengan permintaan dan persetujuan daripada keluarga korban. Itu kalau hakim yang diangkat oleh negara. Tetapi kalau mau hakam, kita diminta oleh seseorang untuk mendamaikan. Pak Ustaz, ini kami ini lagi cekcok nih dengan istri nih, berselisih. Tolonglah Pak Ustaz jadi mau hakam lah, jadi hakim lah bagi kami dua nih, gimana cara menyelesaikannya gitu. Maka sebaik-baik hakim itu adalah orang yang betul-betul bisa berbuat adil. Yaitu apa? Kalau suami istri, kata Al-Quran, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakam min ahliha. Dua belah pihak itu mesti mendatangkan hakim dari dua belah pihak untuk bermusyawarah. Pihak perempuan dari keluarganya ada yang diutus, pihak laki-laki dari keluarganya ada yang diutus untuk bermusyawarah, cari solusi untuk bisa mempertahankan
keutuhan rumah tangga daripada pasangan tersebut. Atau kalau memang sudah tidak bisa dipersatukan lagi, maka dipisahkan dengan cara yang baik. Nah, jadi tentu di situ gimana baiknya? Baiknya kita sebagai hakim tidak berpihak hanya kepada salah satu dari keduanya, tapi berupaya menghukumkan dengan seadil-adilnya, mendengar dari pihak satu juga mendengar dari pihak dua, ya. Seperti yang dilakukan oleh Shureh. Shureh itu seorang hakim yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berselisih dengan seorang Yahudi tentang baju besi. Jadi di pasar, ketika Ali sedang di pasar, dia lihat seorang Yahudi lagi mau ngejual baju besi. Ali kenal, loh, ini baju besi saya nih, kok ada sama kamu, katanya. Kata orang Yahudi, enak aja, ini baju besi saya. Maka Sayyidina Ali bilang, baini wa bainaka, di antara aku dan kamu ada qadil muslimin, ada qadi, ada hakim yang putuskan. Saya bilang ini punya saya, kamu bilang ini punya kamu. Ayo kita bareng-bareng ke hakim. Ali bin Abi Thalib waktu itu jadi khalifah, dia orang nomor 1 pemimpin, berselisih dengan rakyat. Maka menghadap kepada Shureh. Kata Shureh, pertama-tama Ali disejajarkan duduknya dengan pihak terdakwa, dengan itu. Enggak mentang-mentang dia presiden, ya, enggak mentang-mentang dia khalifah lalu duduk di sebelah hakim, enggak. Disejajarkan sebagai penegasan bahwa siapapun kamu, kalau ada di depan hakim, sejajar dengan yang berselisih, meskipun kamu presiden. Yang kedua, kata Shureh, kamu mengaku bahwa baju besi ini punya kamu, kamu mesti datangkan saksi, bukti mana? Maka Sayyidina Ali bilang, ya udah, saksi daripada saya adalah anak saya sendiri, yaitu Hasan dan Husain. Kata Shureh, maaf, tidak bisa. Saksi nggak bisa anak. Anak pasti akan menguatkan daripada bapaknya sendiri. Ditolak sama Shureh, ditolak. Marah Ali itu. Shureh, kamu tolak ini anak saya Hasan Husain. Kamu nggak tahu Nabi bilang apa? Kata Nabi, innal Hasan wal Husain itu syabab min ahlil jannah. Dia dua pemuda yang akan menjadi sayyidu syababi ahlil jannah, menjadi pemimpin para pemuda di surga. Masa kamu nggak terima persaksiannya? Kata Shureh, nggak bisa. Anak nggak boleh jadi saksi bagi bapaknya, dia akan bela bapaknya. Ya sudah, kata Ali, saksi saya kombar. Kombar itu pelayan, bukan anak, bukan keluarga. Tapi kata Shureh, nggak cukup satu, saksi mesti 2. Datangkan saksi yang lain. Ternyata Sayyidina Ali nggak bisa datangkan saksi yang lain, cuma kombar satu-satunya yang kenal baju besi ini punya Ali. Maka akhirnya Ali kalah. Udah Ali yang bener, Ali yang bener, baju besi itu punya Ali. Tapi karena si Yahudi lebih kuat, Ali nggak punya bukti dan saksi, kalah. Kata kombar, karena kamu tidak bisa datangkan saksi, maka baju besi ini tidak boleh direbut dari tangan Yahudi, nggak boleh. Akhirnya Sayyidina Ali tunduk kepada keputusan hakim. Nah, disitulah ketika seorang Yahudi melihat bagaimana keadilan Islam, seorang pemimpin saja tunduk dengan hukum, tunduk dengan hakim yang dia angkat sendiri. Akhirnya dia ngaku sendiri. Si Yahudi dia ngaku, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya memang baju besi ini bukan punya saya. Baju besi ini punya kamu. Iltaqattuha, aku ambil dia ketika engkau membawanya dan jatuh tanpa sadar. Ya, ternyata Sayyidina Ali pernah membawa baju besi itu.
di belakang tunggangannya jatuh tanpa sadar. Ya kayak orang sekarang itu Pak, ya dompetnya jatuh atau duit cepet jatuh kan langsung diinjak loh. Ya kan? Di pom bensin tiba-tiba ada orang lari cepet nginjek duit cepet, kenapa ada yang jatuh? Tanpa sadar jatuh diambil. Gitu. Baju besi begitu diambil. Jadi dia ngaku akhirnya iltaqattuha, aku ngambil ketika baju besi jatuh dari kendaraanmu, dan aku sekarang terharu. Engkau adalah orang nomor 1 di sini. Aku rakyat, hakimnya engkau yang angkat, tetapi hakim begitu kuat pegang prinsip keadilan. Engkau pun kalah dalam meja hijau ini. Sekarang aku yang ngaku betapa mulianya akhlak ini. Gak mungkin orang seperti kamu dapat akhlak dari seorang pembohong. Maka sekarang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekarang aku ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Akhirnya masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi luar biasanya ketika dia masuk Islam, ya, apa kata Ali? Amma idza aslamta, adapun sekarang kamu telah masuk Islam, maka baju besi ini aku hibahkan, aku berikan kepada kamu. Jadi baju besi yang sudah dia perjuangkan, tapi harus kalah, dan akhirnya dia ngaku, sama diserahkan lagi, udah buat kamu deh kalau gitu baju besi ini. Dan Nabi keluarkan satu kantong uang yang berisi itu uang dinar, uang emas. Ya kira-kira dalam riwayat ada 70 keping dinar. Bayangkan Pak, 1 dinar itu 4,25 gram. 1 gramnya 1 juta. Berarti 1 dinar bisa 4 seperempat. 4 juta seperempat kali 70, berapa nilai uangnya itu? 4 juta kali 70. 4 kali 7, 28. Dikasih. Kamu masuk Islam, ini baju buat kamu, ini uang buat kamu. Maka jadi histeris semua orang yang melihat pemandangan itu. Bagaimana keadilan Islam yang dipegang teguh oleh seorang pemimpin yang adil, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Nah, begitulah hakim bersikap seperti Sureh. Dia berpegang kepada bukti, fakta, tidak kepada jabatan seseorang. Jadi kalau kita jadi hakim, hendaknya meniru apa yang dibuat oleh Sayyiduna Ali, dibuat oleh Sureh, itu hakim yang diangkat oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sudah Pak. Jam 6:05. Masih ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.